Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alfian Muhammad Nur dengan NIM 081711733028. Di video kali ini kita akan membahas tentang medan elektromagnetik dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah medan elektromagnetik yang di fase sebelum UTS ini diampu oleh Bapak Sugianto. Di sini kita akan membahas kurang lebih terkait 6 pokok bahasan. Nanti juga akan saya review lagi dari materi yang telah diberikan dan juga dari PPT yang saya buat. Jadi kalau dari PPT ini kurang, akan saya ambil penjelasan dari diktat yang sudah kita pelajari bersama. Oke, langsung saja ke bagian yang pertama. Kita akan review dulu terkait dengan vektor. Di sini kita terbagi menjadi 2 bahasan. Yang pertama aljabar vektor dan yang kedua analisis vektor. Pada aljabar vektor kita akan fokus membahas terkait dengan operasi umum pada vektor yang kita kenal seperti penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Di analisis vektor nanti akan lebih dalam terkait dengan persamaan-persamaan yang lebih kompleks. Ada divergensi, curve, gradient, dan Laplacian. Yang pertama, aljabar vektor. Kita ke pengertian vektor. Vektor adalah suatu besaran yang menunjukkan nilai dan arah sekaligus. Jadi kalau kita bicara terkait dengan besaran yang ada di fisika ya, ada banyak macam-macam besaran yang terkumpul menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu besaran skalar dan juga besaran vektor. Besaran skalar yaitu besaran yang memiliki nilai saja namun tidak memiliki arah, sedangkan besaran vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan juga arahnya diketahui kemana, entah dia ke arah positif atau ke arah negatif, ke arah kanan atau ke arah kiri, atas maupun bawah, atau yang biasa kita biasa pelajari bersama itu dalam koordinat kartesian. Yang pertama kita ke simbol vektor. Lambang penulisan vektor kalau teman kita lihat di sini ada hasnya. Jadi kalau misal ada sebuah nilai A yang merupakan suatu bilangan vektor, maka penulisannya adalah huruf A kemudian ditandai dengan garis pada bagian atasnya. Mohon maaf. Penulisan besar vektor untuk menyatakan nilainya. Jadi kan kalau nilai kita nyatakan dalam bilangan yang mutlak ya. Jadi dalam bilangan mutlak di vektornya dimutlakin. Nanti untuk perhitungannya akan dibahas setelah ini. Kemudian penulisan vektor satuan. Ini kalau kita nyatakan dia dalam bentuk koordinat kartesian, yaitu kita bisa menjadi dia dalam sumbu X, Y, dan Z, maka I menyatakan vektor satuan arah sumbu X, J menyatakan vektor satuan arah sumbu Y, dan K menyatakan vektor satuan arah sumbu Z. I, D, dan K di sini hanyalah universalitas ya, atau variabel atau simbol variabel umum yang sering kita gunakan. Namun juga bisa diganti dengan huruf yang lainnya. Cuman karena di buku-buku textbook maupun yang lainnya lebih sering menyatakan dalam satuan ini, maka kita samakan persepsinya. Jadi untuk menghitung A, apabila ada sebuah gaya pada sumbu X, AX, atau pada sumbu Y, AY, dan pada sumbu Z, AZ, maka penulisan untuk vektor A sama dengan A pada X ditambah A pada Y ditambah A pada Z. Nah ini kemudian ditambahkan dengan cara melihat besar sudut yang terjadi juga pada nilai tersebut. Jadi antara kedua nilai sebesar pada A dan AX dan AY besar sudutnya berapa kemudian dijumlahkan, dan juga pada lainnya juga seperti itu. Pada Z, AX, kemudian AY dan AZ. Operasi vektor. Di sini kita terbagi menjadi 2 ya, kalau garis besar. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau di sini ada AX, ada sebuah vektor A ya. Jadi kalau vektor A ini kan dia bergerak
diagonal ya, di antara AX dan AY. Jadi kalau kita pakai Pythagoras untuk menentukan nilai AX-nya, maka nilai AX sama dengan nilai A dikali cos theta, yang mana cos theta 2, yang mana cos theta 2 merupakan sudut yang terbentuk antara vektor A dengan sumbu X. Kemudian AY, A dikali sin theta 2, BX sama dengan A dikali cos theta 1, karena kalau kita lihat di sini, nilai BX, nilai, oh ini salah penulisan, sebenarnya BX sama dengan B dikali cos theta 1, karena kalau kita lihat di sini, hubungan BX, BY, dan B ini tidak berhubungan dengan nilai A, begitu. Dan juga nanti pada nilai C. Nah, kalau kita lihat di sini, nilai B-nya, kalau kita pecah BX dan BZ-nya, BX merupakan A dikali cos theta 1, di mana cos theta 1 merupakan sumbu yang terbentuk antara sumbu normal sumbu X dan juga titik garis vektor B. Kemudian BY sama dengan A dikali sin theta, Pythagoras base ya, jadi sin demi cos sami, sin depan plus per miring, cos sami per miring. Kemudian kalau kita ingin mencari nilai C, yang nilai C di sini merupakan nilai penjumlahan antara vektor A dan vektor B, maka nilai C sama dengan A vektor ditambah B vektor. Nah, nilai C di sini kalau dipecah juga ya sama dengan CX tambah CY kuadrat, hanya nilai apa? Sebentar. Nilai C di sini sama dengan, oh iya benar, nilai C di sini merupakan penjumlahan vektor A dan vektor B. Tinggal nanti kita lihat nilai pada CX-nya berapa, yang yaitu CX merupakan penjumlahan A ditambah B pada aksis ya, pada sumbu X, CY A ditambah B pada sumbu Y, kemudian dikuadratkan. Seperti itu. Nah, untuk mencari nilai theta, aturan umum ya, jadi tangan depan per miring, depannya sumbu Y dan per X. Jadi biar kita bisa mengetahui nilai derajat yang terbentuk antara sumbu Y dan sumbu C pada sumbu X, nilai C pada sumbu Y, dan nilai C pada sumbu Y dibagi dengan nilai C pada sumbu X. Kemudian perkalian. Yang pertama ada perkalian skalar, yaitu perkalian dot ya. Perkalian dot di sini akan menghasilkan nilai skalar. Jadi A vektor dikali B vektor sama dengan A dikali B dikali cos theta, di mana cos theta merupakan sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B. Kemudian perkalian vektor, di sini contohnya perkalian cross. Nanti mungkin untuk perkalian cross dan dot yang lebih lengkap bisa dipelajari. Di sini tidak saya cantumkan sih. Jadi ini sekilas saja perkalian skalar dan vektor. Perkalian cross B dikali A sama dengan C merupakan kalau perkalian cross antara vektor dan vektor, maka hasilnya adalah nilai skalar. Seperti itu. Ini lebih lengkap lagi ya terkait operasi matematika yang ada pada vektor. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian vektor. Oke, kita lanjutkan. Analisis vektor. Jadi di analisis vektor ini ada 4 bahasan utama. Yang pertama ada divergensi, yang kedua ada gradient, yang ketiga ada curve. Agak kurang ya, apa istilah curve ini. Disebutnya curve, nanti ada simbolnya masing-masing, dan keempat yaitu adalah Laplacian. Kalau mungkin kita pernah belajar di matematika teknik, dikenal dengan Laplace. Jadi ini bagian dari itu, bagian dari persamaan Laplace yang pernah kita pelajari. Sementara ini kita akan membahas di dalam koordinat kartesian. Yang pertama divergensi. Divergensi menunjukkan kekuatan menyebar atau berpencarnya sesuatu sumber medan. Divergensi dalam koordinat kartesian disimbolkan dengan ini ya, segitiga terbalik dikali dengan P vektor, kemudian ini pada tiga sumbu kartesian.
Kemudian gradien menunjukkan arah kenaikan maksimum bagi suatu fungsi T. Jadi segitiga terbalik, nanti kita coba lihat kembali pengertiannya apa. Merupakan satu kuantitas vektor. Kita ke diklat kuliah terlebih dahulu untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Nah, ini kalau kita lihat di teorema divergensi ya. Jadi dia menghitung kekuatan penyebaran dari sesuatu sumber medan. Jadi kalau kita lihat pada teoremanya, integral tertutup volume dikali dengan dA, atau dA ini satuan luasnya, persatuan luasnya, volume dikali persatuan luasnya. Jadi kalau kita lihat, jadi harus merupakan benda yang memiliki permukaan minimal ada 2 dimensi panjang dikali lebar. Oke. Ini merupakan contohnya. Apabila ini kan sebuah apa kita sebutnya, tabung ya, tabung atau silinder sebagaimana gambar di bawah. Memiliki jari-jari sebesar R, panjang sebesar H, kemudian ingin kita tentukan nilai divergensinya. Jadi yang dihitung permukaan silindernya, permukaan silinder dari tabungnya. Kalau permukaan silinder di sini kan berarti sama dengan luas dari lingkaran atas dan lingkaran bawah, kemudian dikalikan dengan keliling dikali tinggi ya. Karena kalau ini bagian tengah ini kita buka kan jadinya dia persegi panjang ya. Oh, di sini nggak ada penanya. Ya kalau kita buka kan jadinya persegi panjang. Jadi perhitungan luasnya untuk tabung atau silinder seperti itu. Nilai delta volume X per delta X, Y per delta Y, Z per delta Z. Oh, kenapa dia dapat nilainya 1 ya? Jadi kalau sigma terbalik, segitiga terbalik dikali C sama dengan 3, 3 dikali delta Q, delta to, 3 dikali delta to, ini ya, apa, PR kuadrat dikali H merupakan volume silinder. Oke, kita lanjut terlebih dahulu ke gradien. Gradien menunjukkan arah kenaikan maksimum bagi suatu fungsi T. Gradien dalam koordinat kartesian merupakan fungsi sebagai berikut. Jadi kalau bedanya dengan yang di atas, dia ada T-nya. T di sini menyatakan fungsi. Gradien berkaitan dengan turunan arah. Jika vektor U menyatakan vektor satuan arah tertentu dan S adalah jarak sepanjang U, maka turunan arah theta sepanjang U dituliskan dengan nilai sebagai berikut. Oke, setelah divergensi dan gradien, kita ke curl dan juga Laplacian. Kalau curl di sini merupakan medan yang berada pada permukaan luasan yang nilainya sama dengan rapat arus pada titik tersebut. Kurang lebih sama seperti tadi, bedanya adalah kalau yang tadi kan volume ya, di sini langsung menghitung permukaan suatu luasan sepanjang
garis yang ingin ditinjau. Seperti itu. Kemudian Laplacian menyatakan kerapatan flux dari aliran gradien suatu fungsi. Flux itu merupakan medan kuat kuatnya medan yang mengalir pada suatu aliran listrik. Ini menyatakan Laplacian dalam koordinat kartesian. Kita ke diktat kuliah yang tadi. Jadi ada beberapa persamaan penting terkait Laplacian, yaitu ini yang kita belajar di matematika teknik, persamaan Laplace, kemudian persamaan gelombang, dan persamaan difusi. Mungkin yang paling familiar persamaan Laplace. Kalau yang 2 dan 3 ini belum sering kita gunakan. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, kalau kita belajar di medan elektromagnetik, dua hukum yang paling sering kita bicarakan, yang pertama adalah hukum Gauss, yang kedua adalah hukum Coulomb. Yang kalau kita lihat dari rumusnya hampir sama ya, jadi sering juga membuat kita terkecoh. Tapi karena memang bahasanya hampir mirip, ada perbedaan yang nanti kita akan jelaskan di selanjutnya. Nah, terkait hukum Gauss. Di sini hukum Gauss menyatakan hukum Gauss, pembahasan hukum Gauss itu erat kaitannya dengan flux listrik. Jadi kita bahas dulu terkait flux listrik. Flux listrik disimbolkan dengan tanda ini. Cara menghitung flux listrik adalah integral E, yaitu kuat medan listrik, dikalikan dengan integral E pada delta S. Delta S itu hitungan satuan panjang yang dilewati. Jadi flux medan listrik merupakan suatu permukaan sebanding dengan jumlah garis medan listrik yang menembus permukaan tersebut. Garis-garis medan listrik sini sebanding dengan kuat arus yang dimiliki oleh muatan. Pernyataan umum hukum Gauss. Jadi integral E dikali dA, ini permukaan yang tertutup ya, sama dengan 1 per emisivitas 0 dikali muatan yang terlingkupi. Hukum Gauss berbunyi flux listrik bersih yang melewati suatu permukaan tertutup sama dengan 1 per emisivitas dikali muatan listrik bersih yang berada dalam permukaan tertutup tersebut. Selanjutnya hukum Coulomb. Hukum Coulomb berbunyi kuat gaya listrik baik gaya tarik menarik maupun gaya tarik menolak antara dua benda bermuatan berbanding lurus dengan perkalian besar muatan benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak tersebut. Jadi kalau kita ingin menghitung kuat gaya listrik yang terjadi antara dua muatan ya, rumus yang paling sederhana ini sebenarnya. F dikalikan dengan konstanta gaya Coulomb yaitu sebesar 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat dikalikan muatan 1 dikalikan muatan 2 dibagi dengan R kuadrat, yaitu jarak antara kedua muatan yang dikuadratkan. Untuk menghitung gaya Coulomb yang terdapat pada muatan ini juga rumusnya akan berubah tergantung dengan enggak. Kalau di Coulomb enggak ya. Jadi ini yang kita hitung muatan-muatan titik ya, muatan-muatan yang kecil yang letaknya berjauhan. Sebentar kita kembali. Jadi bisa kita simpulkan dari rumus ini kalau semisal jarak antar kedua muatan ini semakin dekat, maksudnya nilai R-nya semakin kecil ya. Nilai R kan merupakan perbedaan jarak Q1 dan Q2. Sehingga gaya yang ada semakin besar. Jadi kalau memang kedua muatan ini berada semakin dekat, maka gaya yang tercipta juga semakin besar. Oke, selanjutnya kita ke medan listrik. Di medan listrik, muatan diskrit dan muatan kontinu. Jadi di bab ini pembahasannya medan listrik, muatan diskrit, dan medan listrik, muatan kontinu. Kita ke interaksi terkait muatan listrik terlebih dahulu. Kita sudah pelajari juga di SMP, interaksi muatan listrik ada
dua macam. Yang pertama, tolak menolak untuk muatan yang sejenis. Yang kedua adalah tarik menarik untuk muatan yang berbeda jenis. Kalau kita lihat pada gambar yang di atas kiri, ketika muatan positif bertemu dengan muatan positif, maka mereka akan saling tolak menolak menuju kutub yang berlawanan. Dan juga sama pada kasusnya pada muatan yang negatif, ketika mereka bertemu maka mereka akan tolak menolak ke arah yang berlawanan juga. Sedangkan ketika muatan positif bertemu dengan muatan negatif, maka akan terjadi gaya tarik menarik yang kalau kita pakai di magnet gitu ya, jadi akan semakin mendekat gitu. Jadi bahkan kalau bendanya kita dekatkan bisa menempel. Nah, muatan-muatan di sekitar akan terpengaruh oleh kuat medan listrik yang dihasilkan oleh muatan utama. Jadi ketika dalam suatu lingkungan lah kita bilang, dalam suatu lingkungan ada muatan yang sangat besar sekali nilainya, maka muatan-muatan kecil yang ada di sekitar itu akan terpengaruh dengan medan listrik yang dihasilkan oleh muatan yang paling besar ini. Sebenarnya setiap muatan yang ada di sini akan saling terpengaruh. Hanya saja karena muatan kecil ini istilahnya sangat kecil ya. Jadi nilai pengaruhnya itu tidak begitu bisa kita hitung. Namun kemudian kalau ada suatu benda yang muatannya besar maka bisa kita tinjau. Maka benda-benda yang di sini berpengaruh dan nilainya bisa kita hitung. Sama juga kasusnya untuk yang muatan positif dan negatif. Kalau ini kan interaksinya tolak menolak, ini tarik menarik seperti yang dijelaskan sebelumnya. Semakin dekat jarak muatan lain dengan muatan inti, maka gaya listrik yang didapat semakin besar. Di sini saya gambarkan dengan panjang garis gayanya. Jadi ketika suatu benda itu semakin dekat, garis gayanya akan semakin panjang. Kalau yang jauh, garis gayanya tidak begitu panjang. Sama juga seperti ini. Ketika dia semakin dekat, garis gaya untuk yang tolak menolak juga semakin besar. Apa kesimpulannya dari kuat medan listrik? Jadi kuat medan listrik adalah suatu daerah di mana ketika kita meletakkan muatan lain, maka muatan lain akan mengalami gaya listrik. Entah itu nanti gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik sesuai dengan muatan yang ada. Kalau sumbernya berlawanan, maka akan terjadi tarik menarik. Tarik menarik. Kalau sumbernya sama dengan muatannya, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Oke, kita ke pengertian medan sekarang. Medan listrik. Medan listrik adalah gaya listrik yang mempengaruhi ruangan di sekeliling muatan listrik. Penyebab timbulnya medan listrik adalah keberadaan muatan listrik yang berjenis positif dan berjenis negatif. Penyebab timbulnya medan listrik adalah keberadaan muatan listrik yang berjenis positif dan negatif. Persamaan medan listrik E merupakan simbol untuk medan listrik sebanding dengan Q atau muatan sumber dibagi dengan R atau jarak. Ini R vektor satuan jarak. Gambaran untuk garis-garis gaya, kalau vektor gayanya tidak saling mempengaruhi ya, karena kalau vektor memiliki nilai masing-masing dan juga arah masing-masing. Sedangkan kalau medan, ketika ada suatu muatan yang masuk di situ kemudian berinteraksi dengan, nggak harus berinteraksi sih, ketika dia masuk ke dalam lingkungan yang terlingkupi oleh gaya dari bukan gaya ya, muatan ini kan memberikan medan di sekelilingnya. Jadi ketika benda itu masuk dalam lingkup yang masih terpengaruhi oleh medannya, maka mereka akan memiliki gaya gitu. Jadi akan terpengaruh oleh muatan yang paling besar tadi. Oke, di sini kita intermezzo dulu terkait tadi yang sudah kita bahas. Jadi kalau kita tarik gambarnya secara luas, bumi ini kan memiliki dua kutub ya. Kutub yang pertama kutub utara dan juga kutub selatan. Yang sering kita dengar istilahnya paling dingin di kutub utara ya, kutub utara paling dingin. Nah, magnet kan bergeraknya dari selatan ke utara atau dari kalau yang positif negatif dia akan keluar dari positif dan ditangkap ke yang negatif. Nah, di sini ada 3 fakta menarik. Ya nggak menarik banget sih. Pokoknya ada 3 fakta. Yang pertama, tidak ada satupun garis medan yang bersentuhan apalagi berpotongan. Jadi kalau kita lihat di sini, garis medan ini kan kalau kita lihat dalam
sisi yang planar ya, atau kita lihat dalam dua dimensi begitu, maka terlihat garis-garis ini saling bertabrakan gitu. Namun kalau kita lihat dia dalam ruangan tiga dimensi atau X, Y, dan Z, kalau kita ini misal kita bisa putar begitu ya, maka tidak ada satupun garis medan yang bersentuhan apalagi berpotongan. Selanjutnya, garis medan keluar dari muatan positif ke muatan negatif. Kalau ada yang nanya kenapa bisa seperti itu sudah apa ya istilahnya takdir ya. Sudah kecenderungan yang terjadi sejak awal. Artinya tidak diciptakan oleh manusia, namun sudah ada begitu pertama kali ditemukan. Dan juga yang terakhir, semakin rapat garis-garis gayanya, maka medan tersebut semakin kuat. Jadi kalau garis gayanya semakin rapat ya, kalau kita di sini, ini kan semakin rapat nih, maka ini semakin besar nilai medan yang ada di sini semakin besar. Kalau semakin jauh, maka semakin kecil medan. Maka kalau kita berada di dalam inti bumi mungkin kita akan sangat terpengaruhi sekali dengan medan magnet. Cuman kan kita berada di permukaan stratosfer ya, kita tuh tinggal ya di bagian stratosfer ya, 10 km di atas tanah, masih di bagian itu. Jadi itu masih apa medan magnetnya tetap ada, cuman tidak begitu besar sehingga tidak begitu berpengaruh. Oke, selanjutnya muatan diskrit dan muatan kontinu. Muatan diskrit dan muatan kontinu. Yang pertama muatan diskrit. Seperti pengertiannya, kalau diskrit ada suatu yang panjang, tapi kita tuh hitungnya ambil satu bagian kecilnya, atau memang dia adalah satu bagian kecil yang kita hitung. Sedangkan kalau konturnya adalah satu hal sesuatu yang ada bersambung gitu. Ada apa ya? Ada dua dimensi lah. Misalnya X, kalau dia ada X, dia kan berarti dia memiliki dimensi luas, memiliki luas. Jadi disebut sebagai muatan kontinu. Perhitungan muatan di sini muatan kontinu penerapannya macam-macam. Kalau di sini kita bahas secara umum, secara singkatnya ya. Untuk n buah muatan sumber Q merupakan muatan ya. Maka persamaan yang digunakan adalah kuat medan listrik sama dengan 1/4 dikali Pi dikali emisivitas 0 dikali Q per jarak kuadrat satuan jarak. Sigma di sini menandakan jumlah muatan ya. Karena kalau di sini cuma ada Q berarti dikali Q. Sedangkan kalau ada banyak muatan dikalikan dengan sejumlah banyak muatan tersebut. Medan listrik dihasilkan oleh muatan diskrit. Nah, medan listrik yang di sini dihasilkan oleh sumber muatan listrik. Selanjutnya muatan kontinu. Untuk sebuah muatan yang memiliki minimal dua dimensi, panjang dikali lebar yang tadi saya jelaskan. Kalau di sini kan dia menghitungnya lingkaran ya. Dia juga punya dua dimensi juga. Artinya tidak satu titik saja begitu yang masuk ke diskrit ya, kalau satu titik. Maka perhitungannya sama, hanya saja pada bagian yang ini, pada bagian yang muatannya, kita akan menghitung Pi dikalikan Pi dalam kurung fungsi R, yaitu rapat muatan untuk suatu distribusi muatan. Kalau coba kita lihat ke diktat kuliah ya. Nah, di sini penerapan untuk perhitungan medan listrik kontinu macam-macam sebenarnya. Cuma yang tadi dibahas secara umum, jadi ada ini sistem medan listrik pada suatu segmen kawat panjang 2L membawa suatu garis serba sama lambda. Hitungannya seperti apa? Kemudian pada segmen kawat yang panjangnya tak berhingga juga perhitungannya seperti apa? Dan sebagainya. Namun untuk persamaan umumnya bisa ditulis seperti ini. Oke, medan listrik
Yang sini kita membahas divergensi dan current medan elektrostatik. Merupakan materi di bab 3 ya. Kita ke bab 3 terlebih dahulu. Bahas tentang divergensi medan listrik dan current. Jadi ini pembahasan lanjutan yang tadi pertama di analisis vektor. Tinjauannya ke medan elektrostatik. Divergensi menunjukkan kekuatan menyebar atau bertegas untuk sumber medan. Jika kekuatan menyebarnya tidak ada, nilai divergensinya disebut dengan divergenceless. Nilainya sama dengan 0. Divergensi medan listrik dengan menghitung nilai divergensi medan listrik secara langsung bagi distribusi muatan diperoleh hukum Gauss dalam bentuk diferensial. Sama seperti rumusan yang diperoleh sebelumnya. Ini persamaan yang tadi. Selanjutnya catatan tentang curl. Untuk perhitungannya dibacanya, ini dibaca segitiga terbalik dikalikan vektor V, curl V atau plot V penyebutannya. Curl medan listrik ditinjau dari kasus yang paling sederhana, muatan titik tunggal. Selanjutnya dihitung nilai kekuatan medan listrik sepanjang ini ya, sepanjang lintasan titik tertentu. Misal yang ditinjau garis seperti ini ya, dari titik A, B, kemudian titik A, C, B ini. Garis hanya tertutup, RA sama dengan RB, maka nilai perhitungan curl dari titik A sampai titik B sama dengan 0. Maka teorem Macron berlaku bahwa dari I2 sampai dengan I2 berbentuk curl medan listrik. Saya juga masih belum begitu paham ya curl. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Energi potensial listrik. Mohon maaf, mungkin penjelasan curl saya belum begitu sempurna ya. Masih memahami terkait dengan curl dan divergensi. Energi potensial listrik. Ini kita tinjau di medan yang elektrostatik ya, bukan yang dinamis. Jadi medan yang diam. Apa itu energi potensial listrik? Jadi ini merupakan jadi semisal ada muatan gitu ya. Ada muatan A, ada muatan X pada titik A. Ada muatan A pada titik X1. Kemudian kita ingin memindahkan muatan A ini ke titik X2. Maka kita ingin menghitung kira-kira berapa usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan tadi pada titik awal ke titik yang setelahnya. Untuk memahami energi potensial listrik, kita mulai dengan menghitung usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan muatan. Misal ada muatan yang bermacam-macam, dari Q1, Q2, Q3, sampai Qn, atau sebagainya lah ya. Konfigurasi muatan sumber, muatan uji Q digerakkan dari titik A ke titik B. Di titik A di sini ke titik B. Kemudian dihitung usaha yang dilakukan. Jadi kalau kita hitung dengan rumus fisika, usaha sama dengan gaya dikalikan perpindahan, maka W sama dengan F dikali F. Nah, usaha sama dengan gaya dikalikan perpindahan, maka kita dapat hasilnya PB min VA sama dengan W per Q. Jadi kita W ini kan merupakan usaha ya. Di sini berarti apa? Besar muatan mungkin ya, besar muatan ya. Sehingga energi potensial listrik adalah usaha yang diperlukan untuk membentuk konfigurasi sistem muatan. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah-salah dalam pengucapan dan perkataan. Semoga semuanya sehat selalu dan juga diberkahi di bulan Ramadan. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gracias. Thank you. Gracias.